perusahaan ini yang terkait sampai sekarang tidak mengaku bahwa mereka yang menaruh pagar itu. Walhi sudah ada. Gak apa-apa, udah benar dia. Kalau perusahaan itu nggak ngaku, misalnya nancepin ini kan Kuli yang ngaku. Ya sekitar 99% lah mengganggu. Tadi arahan Bapak Presiden satu, selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara. Dan ketika HGB keluar di atas laut dengan saling tidak mengaku, itu arti kolusi pasti. Dan kolusi itu salah satu dari cara untuk berkorupsi kan. Sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan. Pagar laut ini akan dicabut dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini. Pemirsa, pagar laut sepanjang 30,16 km di Tangerang hebohkan masyarakat. Dan awalnya, ini anehnya pemirsa, tidak ada yang mengaku pagar laut tersebut siapa yang punya. Nah, belakangan terungkap pagar laut ini miliki hampir 300 sertifikat. Ini ada hak guna bangunan sampai hak milik bahkan. Dan meskipun sudah dibongkar dan dalam proses saat ini, sertifikat juga sudah dicabut, pagar laut masih tercium bau tak sedap di balik kondisi ini. Nah, siapa sebenarnya orang-orang di balik pagar laut? Karena yang punya hak guna bangunan dan hak milik ini mengaku bukan yang membangun pagar laut itu. Dan yang paling penting adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas terbitnya ratusan sertifikat pagar laut. Bersama saya Aryo Ardi dan saya Anisha Dasuki. Inilah interupsi HGB pagar laut dicabut, siapa diusut. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami perkenalkan langsung di floor ada Wakil Menteri ATR BPN Bapak Mayor TNI Purnawirawan Osi Darmawan. Selamat malam Pak Wamen. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir Pak Mukri Friyatna, Deputi Eksekutif Nasional Walhi. Selamat malam. Salam adil dan lestari. Salam. Dan Bang Erwin Suryana, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara. Selamat malam Bang Erwin. Di sebelah kanan saya ada M. Rofi'i Mukhlis, Ketua Barisan Satria Nusantara. Jaga, yang merawat NKRI. Ya. Di sebelahnya ada Bapak Sandri Rumanama, Direktur Haidar Alwi Institute. Dan juga di floor ada Bapak Iwan Darmawan, DPP Generasi Muda Matfalul Anwar. Selamat malam. Dan juga para mahasiswa dan mahasiswi dari UNJ Jakarta. Saya akan membuka acara pada malam hari ini ke Bang Osi, ke Pak Wamen. Cocok itu, mantap. Pagar laut misterius. Ya, Pak Wamen, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR BPR sebelum Pak AHY dengan kondisi seperti ini? Kami pikir yang perlu kami sampaikan pertama, Mas Aryo, Mbak Anissa, keberadaan saya di sini tentunya untuk mewakili apa yang menjadi tugas dan fungsi kami di Kementerian ATR BPN. Nah, kaitannya pertanyaan dari Mas Aryo dan juga Mbak Anissa, bahwa dari sisi prosedur penerbitan SHGB dan SHM ini, karena memang diatur dalam Permen nomor 16 tahun 2021, di sana disebutkan bahwa pendaftaran dan penetapan hak ini diatur secara wewenangnya secara berjenjang. Ya. Dari kantor pertanahan di tingkat kabupaten kota, lalu di kantor wilayah di tingkat provinsi, dan juga ada di kementerian di tingkat pusat. Nah, dalam kasus ini,
memang wewenang itu ada di kantor pertanahan kabupaten kota karena besaran sertifikat ada 263 bidang dengan luasan yang tidak mencapai maksimal di bawah 3 hektar untuk perusahaan dan 1 hektar untuk perorangan. Jadi artinya memang tentunya tidak perlu ada pertanyaan terhadap menteri-menteri terdahulu ataupun pejabat-pejabat yang harus pertama dimintai keterangan tentunya adalah di titik di kantor pertanahan kabupaten tersebut. Baru dari sana mungkin Pak Wamen, bisa kita lihat. sertifikat itu terbit sekitar 2022 sampai 2023 kan ya? Betul, mayoritas 2023. Oke, dan saat ini sudah dicabut semuanya Pak Wamen ya? Ini sedang dilakukan review karena begini Mas Aryo Mbak Nisa, dan perlu kami sampaikan kepada publik. Jangan sampai pembatalan sertifikat karena sertifikat ini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh ATR BPN yang jika memang ini terbukti salah ataupun cacat secara prosedur, material maupun juga secara administrasi, memang harus kita lakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada supaya jangan sampai pembatalan yang kita lakukan itu justru nantinya kontraproduktif dan akan berpotensi untuk dilakukan penggugatan. Nah, artinya dari 263 HGB tadi belum ada yang dicabut Pak Wamen? 263 HGB kami sampaikan yang ada di luar kawasan pantai sebagian besar. Jadi tidak semuanya yang akan dicabut, tentunya yang pasti ada di luar kawasan pantai. Tapi yang kami ingin sampaikan adalah bahwa spirit dari Kementerian ATR BPN tentunya sertifikat HGB dan SHM yang berada nyata-nyata di atas laut setelah penelusuran dengan Badan Informasi Geospasial pasti akan kita lakukan pembatalan setelah semua proses ini kita bisa selesaikan secara secepat-cepatnya. Kalau perlu, kalaupun besok selesai kami akan bisa cabut. Oke, Pak Wamen mungkin ini untuk memperjelas dulu ke masyarakat bahwa laut itu sebenarnya tidak bisa ada HGB-nya kan? Laut tidak bisa ada HGB, namun di beberapa instance, misalnya jika memang dikeluarkan izin reklamasi yang secara baik dan benar prosedurnya, itu kan yang tadinya awalnya laut, diizinkan, kemudian menjadi daratan. Tapi pada prinsipnya betul Mbak Anissa, Mbak Aryo, Mas Aryo, bahwa memang tidak boleh ada sertifikat di atas laut. Berarti bisa dibilang ini arahnya nanti mau ke reklamasi tapi mau jalur yang lebih murah gitu. Ya itu yang harus kita dalami, motifnya karena kami kan yang kami bisa periksa dan kita bisa teliti adalah pegawai-pegawai kami yang mengeluarkan sertifikat ini di kantor pertanahan. Sejauh ini sudah diperiksa? Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh APIP ataupun internal dari Inspektorat Jenderal. Karena itu juga bagian dari apa yang akan menjadi dasar-dasar kita untuk melakukan pembatalan ini. Oke, saya ke Bang Erwin. Walhi, puaskah dengan kinerja dari Kementerian ATR BPR maupun KKP ataupun kementerian yang lain sejauh ini dalam kasus pagar laut ini, Bang Erwin? Saya mukri. Oh, Pak Mukri, sorry. Iya, saya mukri. Ya kalau ditanya puas ya belum. Oke. Ya karena. Tapi Walhi sendiri ada data apa Pak Mukri? Ya karena contoh gini ya, ini kan dapat ngacurug-ngacurug juga nih, dapat nyogok-nyogok, baru keluarlah pengakuan. Artinya Walhi sendiri sudah punya data, ini memang ada kong-kali-kong kolusi dalam kasus ini ya? Minimal satu misalnya terkait dalam konteks HGB ya. Kalau semula kan agak rumit tuh, pada diam semua, bobo semua. Sekarang keluar satu-satu gitu. Jadi Mas Mukri, saya potong, mohon maaf. Iya. Perusahaan ini yang terkait sampai sekarang tidak mengaku bahwa mereka yang menaruh pagar itu. Walhi sudah ada. Gak apa-apa, udah benar dia. Kalau perusahaan itu nggak ngaku misalnya nancepin ini, kan Kuli yang ngaku, bukan dia. Dia yang suruh tapi? Lah iya disuruh. Tapi data dari Walhi apa yang berbeda dengan kenyataan sekarang ini, Mas Mukri? Nah kan gini nih, jadi dia pinter ini. Memang ya kalau dia itu siapa, Mas Mukri? Ya siapapun ya, tapi yang keterkaitan langsung dengan pagar ya. Kalau penjahat itu menstrukturkan kejahatan tuh luar biasa. Sangat rapih gitu ya? Rapih. Oke. Dia pasang jerat, dia pasang pagar. Ya, pagar untuk apa misalnya? Pagar laut itu. Ini salah satu upaya yang semula untuk reklamasi ketika berdebat kita soal tanah. Salah satunya adalah BPN gitu ya. Bisa bakalan tertipu. Apa contohnya yang sering ditayangkan sekarang? Ini dulunya kawasan apa itu tambak. Terjadi abrasi. Nah itu katanya berdasarkan tahun 1982 katanya itu dulunya lahan. Terus kemudian abrasi, itu benar nggak? Nggak semuanya begitu. Nggak, maksud saya motif dari si bambu ini supaya kita nggak semua. Jadi ketika nanti sedimen itu tertahan, dia akan klaim tuh ini dulunya bekas tambak gitu. Padahal tapi bukan kan? Sebetulnya nggak rumit begitu. Ada teknologi kok. Mau tahun berapa Anda? Bulan berapa? Tinggal cek. Ada teknologinya buat nge-tracknya. Betul ada tambak tapi mayoritas ke sini, ke darat.
Gitu loh, bukan ke tengah laut kabur-kabur ke jauh sana. Dan sekarang yang diklaim itu adalah murni laut tadi, Betul. bukan tambak, bukan abrasi. Iya, jadi kita Walhi ini berpesan juga kepada, mohon maaf Pak Menteri, Pak Wamen, ini mumpung kita masih baru ya, jangan lagi kena tipu 2 kali oleh penjahat-penjahat ini. Merdeka kita, bangkit. Baik, saya ke Mas Erwin. Mas Erwin katanya pagar ini sebenarnya dari tahun 2014, benar? 2000 kami baru dapat kalau informasi yang kami dapat sekitar 2013. Oh, dari 2013 bahkan? 2023. Oh, 2020. Tapi Kiara sendiri melihat kasus ini dari sejak tahun berapa, Mas Erwin? Sebetulnya dari mulai tahun lalu ya, kami udah mulai mendengar. Itu yang laporan dari pejabat BPR setempat atau bukan ya? Atau dari kepala desa? Bukan, kami dapat informasi sebetulnya juga dari beberapa nelayan yang ada di sana. Sudah ada pagar laut. Dan kalau dari hasil penelusuran kami sebetulnya apa yang kemudian dinyatakan oleh Pak Nusron ya sebagai menteri begitu, itu kan kemarin beliau menyatakan ada kurang lebih 1 juta meter persegi ya, atau 100 hektar kurang lebih. Tapi dari hasil delineasi kami di situs buminya ATR BPN itu sebetulnya ada kurang lebih 500 hektar yang posisinya kalau kita digitasi, kita delineasi begitu menggunakan peta garis pantai yang dari BIG, dari Badan Informasi Geospasial, itu jumlahnya ada sekitar 500 hektar persil tanah, 515 kurang lebih yang kami temukan. Jadi itu cuma bagian yang kecil aja sebetulnya. Kami bisa paham ya, karena kemudian kalau kami runut sebetulnya ini berkaitan dengan betul yang disampaikan oleh Bang Mukri tadi, bahwa ini berkaitan dengan upaya perusahaan misalnya ataupun pihak tertentu untuk mendapatkan lahan melalui proses reklamasi ya. Jadi diklaim dulu ini, lautnya diklaim dulu, baru kemudian nanti penimbunannya belakangan. Jadi gini, pagar biar terjadi sedimentasi, kemudian ya sudah nanti muncul daratan sendiri, baru kemudian bisa jadi gitu, bukan terjadi sedimentasi, bisa jadi pagar itu kemudian nanti juga kita bisa berandai-andai ya, misalnya ternyata pagar itu kemudian menjadi bukti bahwa dulu pernah ada lahan yang tenggelam, seperti itu. Jadi cerita itu sudah mulai dibangun, narasi itu mulai dibangun ya. Tapi itu sebetulnya berkaitan juga dengan pengembangan di Banten itu sendiri. Jadi kalau kita overlay lagi peta HGB yang ada di atas laut itu tepat di atas kalau kita lihat di RT RW Provinsi Banten yang keluar di tahun 2023 sekitar bulan Maret ya, itu posisinya memang kalau kita lihat peta RT RW-nya itu daratan. Nah, ya saya mau konfirmasi ke Pak Rofi. Pak Rofi, jadi itu sebenarnya daratan atau bener abrasi atau emang lautan yang dipatok-patok? Kita ini lagi disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman Walhi atau LSM tetap harus kedepankan azas praduga tidak bersalah terlebih dahulu. Karena negara kita ini negara hukum, apalagi Pak Menteri sampai hadir di sini, Pak Wamen. Itu mungkin doa ya, jadi suatu saat akan jadi menteri. Pak Wamen Menteri BPN, Pak Osi Dermawan ya, Dermawan dalam hal ilmu super luar biasa. Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri. Di negara kita ini ada yang namanya BPN, yaitu Badan Pertanahan Negara, Badan Pertanahan Negara Nasional. Saya berharap teman-teman Walhi silakan mengkaji tentang pagar laut lingkungan. Tapi kalau urusan bab tanah, jangan menjadi hakim seperti yang tidak ada dalam negara. Jadi Mas Rofi tidak sependapat dengan Kiara dan Walhi? Saya tidak sependapat karena dia tidak diperintahkan oleh negara untuk menegakkan hukum. Kalau untuk membela negara, saat dilemahkan wajib kita rakyat itu membela negara. Belum dulu. Oleh Anda, justru ini tidak nasionalis. Bentar gini loh, kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Biarkan BPN melakukan sesuai tupoksinya, sesuai tugasnya. Karena BPN itu yang ditugasi negara untuk mencatat. Saya ngirim video tentang
seorang warga yang ada di sana yang ramai, cuman dia kan nggak mau untuk apa ya namanya, yang mengalami abrasi itu. Sekarang ini kita kan Abrasinya tahun berapa Pak Rofi? itu mulai tahun 82, usianya orangnya itu 70 lebih, Mbak. Itu saya kirim video kalau misalnya boleh Dulunya diputarkan. tambak atau lahan atau? Jadi begini, kalau dikatakan seperti teman Walhi katanya itu tidak berupa kotak-kotak, itu memang empang itu. Itu memang tambak. Ini keterangan sana ya, jangan dibantah dulu. Ini keterangan dari warga yang ada di kita sana. punya videonya. Rupanya pertanyaan dari warga kita saksikan dulu. Pernyataan dari warga. Yang rame-rame pagar laut itu sebenarnya gimana sih Pak? Itu tanah daratan dulu, terus mengalami abrasi atau gimana Pak? Coba jadi terangkan. Daratan dulu. Oh asalnya daratan. Terus habis abrasi, ya sedikit tiap tahun jadi melebar. Oh jadi laut. Jadi laut ya. Yang dulunya mungkin 1 kilo paling sekarang tinggal 400 meter lah. Kayak gitu. Memang saya penduduk situ. Iya, Pak, yang dilakukan oleh penduduk di sana itu apa, Pak? Ketika tanahnya mengalami abrasi atau istilahnya kegandol laut, ketarik laut, apa yang dilakukan warga masyarakat di sana, Pak? Ya itu juga udah diusahakan dibendung, cuman keterbatasan biaya. Karena ngebendung itu pakai biaya seperti bambu, tenaga kuli, perlu karung. Jadi ya udahlah, udah berusaha sobek mungkin. Ya berhubung peribahasa kita nggak ketolong, dia kan besarnya tanggal 15, tanggal 30. Saya ke Mas Mukri dulu. Mas Mukri, melihat video ini, apa yang ada di benak Mas Mukri sebagai anggota Walhi? Ya, kita ini kan juga bekerja ya di pesisir itu. Saya sebut contohnya, ini persoalan yang namanya tanah timbul. Itu tanah timbul itu sedimen. Dia nggak pernah mengubah yang namanya pesisir pantai. Inilah yang kemudian tanah timbul yang biasa disebut oleh rakyat itu, oleh kalangan petambak, sebetulnya tanah sedimen, kemudian dikelola menjadi tambak. Nah, tanah ini tidak pernah menjadi tetap. Dia pasang surut, ketika gelombang besar dia hilang. Kalau gelombangnya surut dia timbul. Ya, dia timbul. Inilah suka jadi sengketa. Jadi kalau tanah daratan itu gampang terkikisnya kelihatan. Beda dia konstruksi karena titik ikat partikel tanah itu berbeda. Antara yang di darat dengan yang hasil sedimen itu. Saya ke Pak Wamen sebelum break. Pak Wamen, ATR BPN bisa nge-track itu sampai ke tahun 82, ada datanya kan? Ya memang pada saat isu ini berkembang pada hari Sabtu, hari Senin Pak Menteri konferensi pers, pada hari itu juga Pak Menteri mengirimkan dirjen survei dan pemetaan pengukuran tanah berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial. Apa temuannya Pak Wamen? Bisa menentukan untuk menentukan titik garis pantainya di mana. Di track dari tahun 1982 sampai dengan kondisi saat ini. Nah inilah yang hasilnya sedang dikaji oleh tim dari ATR BPN untuk memastikan secara precise. Jangan sampai kita sumbernya adalah sumber open source, sumber resmi yang dimiliki oleh negara adalah yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Dan hasilnya kemarin Pak Menteri Nusron juga sebenarnya sudah menyampaikan bahwa sebagian besar dari tanah HGB yang kemarin ini memang berada di kawasan laut setelah di-track dari sejak tahun 1982. Itulah yang nantinya tentunya akan dilakukan proses pembatalan. Namun yang berada di dalam garis pantai tentunya ini masih sah sebagai sertifikat karena berada di dalam. Nah, dari 263 itu berapa yang akan dibatalkan? Kita akan membahasnya saja dan tetap di interupsi.